Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Dini Alisa dengan NPM 2011060393 dari kelas A semester 5, jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi evolusi mengenai mekanisme evolusi seleksi alam, penyimpangan genetik, dan aliran gen. Simak videonya teman-teman. A. Seleksi alam. Seleksi alam adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. Selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, maka peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Nah, peristiwa alam tersebut dapat berlangsung setiap saat dan setiap waktu tanpa adanya kesiapan dari makhluk hidup yang ada di alam ini. Macam-macam seleksi alam. Yang pertama, seleksi direksional atau seleksi terarah, di mana merupakan pergantian nilai rata-rata sepanjang waktu. Seperti contoh, organisme semakin lama akan semakin tinggi, panjang, dan makin membesar. Kemudian yang kedua, seleksi deskriptif atau mengganggu, di mana yaitu seleksi alam bagi sifat-sifat ekstrim yang menghasilkan dua nilai berbeda yang banyak dijumpai di dalam populasi, yaitu dengan seleksi melawan nilai rata-rata. Yang ketiga, seleksi stabilisasi, yang dimana merupakan seleksi alam di mana organisme yang memiliki nilai rata-rata akan lebih beruntung dibandingkan organisme yang memiliki nilai ekstrim. Nah, contohnya seperti seleksi stabilisasi adalah berat badan bayi. Kemudian ada pun faktor penyebab terjadinya seleksi alam. Yang pertama ada makanan, yang kedua ada cahaya matahari, yang ketiga suhu atau temperatur, dan yang keempat habitat. Kemudian ada pun mekanisme seleksi alam, di mana masa seleksi alam menurut Darwin dan Wallace menyatakan bahwa organisme di bumi yang beraneka ragam merupakan hasil dari seleksi alam, di mana kondisi alam yang dinamis merupakan faktor utama adanya seleksi alam. Individu yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan alam akan dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan terseleksi, yaitu mengalami kepunahan ataupun kematian. Kemudian, struktur dan fungsi makhluk hidup yang telah lolos dari seleksi merupakan sifat yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya. Yang selanjutnya, penyimpangan genetik atau genetic drive, di mana perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi yang berukuran kecil akibat kejadian acak. Idealnya, suatu populasi harus berukuran besar agar penyimpangan genetik tidak mempengaruhi kumpulan gennya. Penyimpangan genetik secara umum disebabkan oleh bencana besar, misalnya letusan gunung berapi dan juga tsunami, yang dapat mereduksi jumlah organisme secara drastis dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Kemudian penyimpangan genetik dikenal juga sebagai efek pendiri, yaitu founder effect. Kemudian dalam penyimpangan genetik dikenal juga istilah dengan efek leher botol dan efek pendiri. Yang A, efek leher botol atau bottleneck effect. Penyebabnya adalah peristiwa kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan lainnya yang mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, kemudian bahkan alel dengan sifat tertentu yang khas dapat hilang. Kemudian yang B, efek pendiri atau founder effect, di mana penyimpangan genetik yang terjadi apabila di dalam suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil tidak berpenghuni, kemudian tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik, yaitu hanya terdapat di daerah tertentu. Kemudian yang selanjutnya yang C, aliran gen atau gen flow, di mana aliran gen adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan merupakan hambatan, di mana aliran gen dapat menyatukan populasi yang berdekatan menjadi populasi tunggal yang memiliki struktur genetik yang sama.
Aliran gen mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau penyimpangan genetik. Aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi, di mana jika frekuensi alel suatu populasi berubah, maka telah terjadi proses yang disebut mikroevolusi. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.